ungkapkan semua yang tersembunyi supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Oke, salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan seperti bom-bom, lagaknya selangit, gayanya cemen. Ya kawan-kawan, hari ini saya kesal melihat kelakuan bom-bom Surombom. Saya tidak mau lagi bicara sama si bom-bom itu ya, kalau tidak masalah yang urgent sekali. Dulu setiap channelnya jatuh pasti saya dihubungi. Setiap channelnya jatuh saya dihubungi. Setiap pendapatannya jatuh saya dihubungi. Tahu apa yang dihubungi? Layak, kayak mana lah kita ini layak? Kita sudah tidak dapat lagi apa ini, penggemar pun turun, gaji pun turun, begini begono layak. Maka saya membantu dia. Saya sampaikanlah kepada publik. Bok ya kalian tolonglah para apologet ini kayak Pak Bombo mau bayar listrik. Masih ada videonya semua. Setiap dia jatuh pasti saya dihubungi. Saya sudah itu apa bilang, "Le, kita apalah debat kita lawan mereka berdua kita," katanya. Waktu itu kan belum ada TikTok, belum masuk ke TikTok kita semua ya. Sekarang sudah masuk TikTok. Yaitu platform yang lagi sekarang booming, ya disitulah orang. Mana bisa kita halang-halangi? Oh enggak mau aku di TikTok harus ini. Alah. Kita dua lawan lah. Maka diumumkannya lah selalu di channel dia kan. Biar naik lagi apa dia. Pamor dia. Saya dengan Le Rudi berani menghantam orang di semua. Ayo 100 lawan 2. Begini-gini tutup mata. Iya pula aku bilang kan. Sekarang kawan. Sudah kuiyakan pula sama si Nandar sama si Zuma. Tiba-tiba kayak raja kali dia. Ayolah bom-bom gini. Oh enggak mau pula, enggak mau. Nanti si Nandar itu cari koin. Si Zuma cari koin. Aduh. Memang si bom-bom enggak cari koin. Banyak kali cakapnya itu. Sekarang aja dia enggak mau di YouTube-nya. Enggak mau dia di channel dia sendiri. Selalu KCP. Kita enggak boleh munafik lah. Ya. Saya jadi jengkel melihat dia ini. Kayak apa aja. Ini pula Mas Putra ini datang pula mau apa nih? Tolak dulu nih. Tahap apa-apanya. Gak tahu dia lagi jengkel kawan. Padahal dia kira, wah nanti saya di-kick. Nanti, dah. Ini kan main PK. Disiarkan di 4 channel. Jadi secara apapun itu aman. Mau dia memaki, mau dia apa aman. Kalau ditangkap satu, tangkap apa-4-nya. Karena 4-4-nya menyiarkan. Kalau di room dia, orang dia penakut. Begitu pernah diancam Hendy Celebes mau dilaporkan. Kalian tahu siapa yang ditelepon si bom pertama kali? Aku. Ku maki-makilah Hendy Celebes. Biar bom itu tidak takut. Aduh, sudahlah banyak kali. Sekarang karena sudah di atas angin dia. Wow. Aduh, kalau dulu kawan setiap aduh. Le, aku aja bayar listrik. Gak ada uangku, Le. Kan memalukan. Tapi itu disampaikan sama aku. Harus kungkapkan, oh jangan nyerang pribadi, harus kungkapkan biar tahu diri dia. Bikin malu aja. Udah aku sanggupi sama si Nandar kemarin. Oke. Si Bom mau itu karena dia sudah janji kita dua Le. Kita hadapi orang itu. Kalau nggak bisa berdebat ya nggak usah banyak cakap. Cukup dia di situ khotbah selesai. Jangan sok-sokan. Biar orang peduli sama dia. Setelah orang peduli sama dia, aduh, sudahlah, dibuat alasan. Oh, si Nandar cari koin, itu kan hak dia. Berkat orang itu beda-beda. Misalnya kita berempat di situ. Kalah kita, ya biarin aja. Kayak aku kemarin sama Bapak apa itu framing. Awalnya kami kalah, terakhirnya kami menang terus. Pasti ada orang Kristen yang bantu. Kalau masalah takut dia masalah itu, aduh. Malu aku kawan, malu. Tapi nggak malu-malu kali karena Zulkifli pun nggak berani lawan aku 1 lawan 1. Kalau berani dia PK kami kayak si Nandar, nggak berani Zulkifli kawan. Zulkifli sama si Bom sama, setali 3 uang. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tidak. Aduh, bukan mengabarkan kebenaran, tidak. Itu hanya kedo aja semua itu. Aduh, sudahlah kawan. Ya. Kalau gitu nggak usah dia menetapkan diri dia sebagai pendebat. Tetapkan ajalah dirinya sebagai pendeta. Kan selesai. Jengkel kali aku tadi masuk ke rumah mereka dibilang aku nggak berani menyerang Islam.
Sejak kapan ku bilang sama Pak Lidara? Enak aja kalian ngomong, ku bilang. Cuman aku punya strategi, nggak kayak kalian. Karena kalian di luar negeri. Suka-suka kalian ngomong. Oh kalau saya begini, alah, sok-sokan buka aja lah wajah kau tuh kalau memang dibilangnya aku penakut. Dia aja nggak tampak wajah. Coba tampak wajah, baru dia dikasih sudah kuingatkan. Silakan kalian tidak tampak wajah, tapi jangan keluar kata penakut. Karena kalian sendiri pun penakut. Aduh. Halo Netanyahu, silakan selamat siang. Oh, marah. Oh, kau ada masuk ke room Pak Lidara, Kalai? Ada tadi. Terus apa bilang mereka? Hah? Terus apa kata mereka? Ya itu dibilangnya aku penakut, tidak berani menyerang Islam. Sejak kapan ku bilang? Cuman aku nggak kayak kalian brutal, ku bilang. Kalian karena di luar negeri, kami harus cerdik, ku bilang. Memang maunya kami masuk penjara semua, aku bilang. Enak aja ngomongmu, ku bilang. Ya, memang harus gitu. Pak Bom ada di situ tadi? Ada. Saya nggak mau berdebat sama Zuma kalau nggak di YouTube, biar bisa kita memaparkan data. Memang di TikTok nggak bisa memaparkan data, bisa. Memang agak sulit aja bolak-balik kamera. Saya nggak perlu bolak-balik kamera, mereka sudah tahu apa yang saya ucapkan. Cukup baca hadisnya, cukup ini. Banyak kali cakap dia itu, aduh. Bilang aja dia mau pakai adminnya lah nanti yang menampilkan itu. Memalukan. Seharusnya kalau Pak Bom tuh harusnya dia mau terima itu. Seharusnya sih. Apa susahnya sih kalau Pak Bom tidak mau menampilkan data, kau yang nampilkan data, itu aja apa susahnya. Tapi kalau Pak Bom nih banyak cakapnya benar lah. Makanya aku bilang kalau nggak mau dia jadi pendeta saja. Nggak usah datang dia mengaku-ngaku apologet. Ini tidak mengaku apologet tapi penakut. Kelawak. Padahal kami 2 lawan 2 pakai PK. Nggak bisa dikeluarkan kalau di siapa yang terpental masuk lagi. Apa susahnya? Nggak bisa dia situ blokir. Kalau di YouTube bisa dia menyetel, bisa dia memblokir orang. Kalau di PK mana bisa? Alasan nanti isi Zulkifli, nanti isi Zuma sama Sinandar cari koin. Lah, dia juga cari koin kok. Ngapain munafik, sok-sokan, sok-sok orang kaya. Kan koin dia tuh 85.000 kemarin tuh yang kirim videonya. Alah. Mau 85.000 pun mau berapa itu belum ada yang memecahkan rekor aku. Paul Zhang aja belum pernah memecahkan rekor aku. Aduh, sudahlah, enggak usah aku sebut-sebutkan. Malu kita. Makanya kok aneh kali Bom ini. Sampai nggak berani cari sama aja lah anak Batak kalian 2. Ya kan? Boleh, tapi kalau anak Batak ini satu dia kadang berbenturan pendapat dia sama aku. Kalau Bom masih agak seiring. Itulah. Gitu. Makanya jadi kau ajak Pak Bom. Iya. Banyak kali. Bukan karena aku ajak, dia yang menginginkan. Dari dulu selalu dibilangnya, "Lai, kita hajar orang itu." Oh, cocok pikirku kan. Dia nanti menjawab kekristenan, aku menjawab keislaman dan bertanya. Udah kami sepakati dari dulu. Ada momennya nggak berani dia. Memang lalateung pikirku lah. Tapi Juma mereka udah berani lah. Juma sama itu. Sebenarnya si Juma nggak berani juga, tapi karena ada Sinandar 2 lawan 2, dia katakan oke. Apa lagi? Ini kesalahan Pak Bom kalau ini lah, kesalahan Pak Bom kalau ini. Makanya aku bilang sama dia tadi kan, nggak usah kau lagi bilang-bilang sama aku mau debat sama orang itu. Kan dia yang nyampaikan sama aku. 2 kita kita lawan orang itu, bersedia. Ada 10 kali dibilangnya sama aku. Karena ada lawan. Sekarang ada. Nggak berani dia. Aduh, banyak kali cakap kawan ini aku bilang. Tahian tanda. Kok gitu kali orang ini. Oke lah, udah lah. Silahkan kau keluar dulu. Mantap lah. Kita yang bilang enggak. Kita kalau penakut. Kalau kita bilang berani, ya berani. Itu aja. Betul. Ya katakan ya tidak, katakan tidak. Selebihnya dari setan. Iya. Oke yang, gitu aja. Netanyahu. Ya. Siap, selamat siang. Kawan-kawan, kita tidak bertengkar, tapi aku mau mengajarkan sama generasi berikutnya, generasi pendebat berikutnya. Di dalam tradisi orang Batak, yang mahal itu ucapan, arga dohata.
Mahal harganya kata itu di dalam orang Batak. Ya. Saya rasa bukan hanya di dalam orang Batak, di semua suku mahal aja harga kata. Dia tiap hari mengajak saya berdebat. Oke, nanti ku sampaikan, ku bilang. Ku sampaikan sama orang itu, takut orang itu sering. Nah sekarang kan si Nandar sudah menjamin. Karena dulu si Nandar kan masih loakon. Sekarang depan dia mungkin Ibrani segala macam. Ayolah, ayo. Tiba-tiba sekarang dia banyak kali tingkahnya, banyak syaratnya. Padahal dulu apa kita bilang? Dia pun pernah bilang, Zakir Naik banyak kali syaratnya. Kalau bisa nggak usah pada. Dia sendiri banyak kali syarat. Harus di YouTube lah. Aduh. Ya. Ini untuk generasi berikutnya. Jangan ditiru. Jangan terlalu berkoar-koar kalian cerita kalian besar. Bagus kayak saya ini. Apa yang kalian lihat dari saya, itulah saya. Kalau saya bilang iya, tidak, selesai. Nggak pernah saya koar-koar, tanpa gitu diajak, takut. Saya mana pernah, ayo. Nggak, karena saya sudah mengabdikan diri ke dalam dunia debat. Mereka kan tidak mengaku pendeta, sok-sok ikut berdebat. Sudah gue bilang pendeta urusi aja jemaatmu, nggak usah berdebat. Sok-sok berdebat, ya ini yang terjadi. Aduh kawan. Ya sudahlah, apa boleh buat. Sekarang kita lanjut ya, kita bicara firman Tuhan saja ya. Intinya nggak mau lagi aku menanggapi keluhannya, itu aja aku bilang. Kalau dulu jatuh channelnya, nggak ada yang nonton. Kalau aku lihat santai, aku nggak mau aku mengeluh sama siapa-siapa. Paling aku mengeluh sama penggemarku, wajar. Karena mereka adalah penggemarku. Dia sama aku itu. Ku promosikanlah di tempatku. Makanya banyak penggemarku juga lari ke dia. Aku nggak cemburu, biarkan. Aduh, dulu kawan hampir tiap sebulan, 2 bulan itu pasti ada. Lah sudah jatuh kali punya kuliah. Kayak mana orang-orang Kristen kok pelit-pelit kali katanya. Bukan pelit itu Pak Bom. Bisa jadi kan kondisi ekonomi sekarang kan tidak stabil. Bisa jadi mereka itu banyaklah alasan. Tidak usah apalagi itu kali ku bilang. Tapi ku bantu pun nanti live laku. Ku bilang ya bu ya kalian tolonglah apologet nih. Ku bilang kan kayak Pak Bom mau bayar listrik aja dia susah. Ada itu masih videonya. Aduh. Paldi Syahriza siapa lagi nih ya? Paldi Syahriza. Tidak ngerti aku entah siapa itu. Banyak kali orang-orang apa naik aku nggak tahu. Si Eparhan lagi live. Paling dia live-nya lagi tentang politik ya. Pak Damai Kasih. Ini sudah terima kok nggak masuk. Ya. Halo Pak Damai. Selamat siang. Siang, monggo Pak, monggo. Ke dalam. Bahasa apa ini, Lay? Bahasa apa ini, Lay? Enggak ada, ngalor ngidul aja, Pak. Oh, ngalor ngidul. Ya tadi sempat nyimak sih saya di tempatnya Bom. Katanya minta dirimu memberikan fasilitas. Itu. Penyimak. Kan sempat si Nandar itu naik juga kan ke tempatnya Bom. Oh, enggak tahu aku. Si Juma ya, juga kan sempat naik. Fasilitas itu, Lay. Oh, saya nggak nyimak. Kalau Zuma saya nggak nyimak. Ya pasti Nandar itu tadi. Iya, ini kan sudah kita saja toh, Lay. Kalau sudah ingin memberikan fasilitas. Sudah kita fasilitasi, ya kan? Dulu Bom kan ngomongnya 2 lawan 2. Dia nggak mau kalau nggak di YouTube dia. Ini yang lucu. Harus di YouTube dia. Padahal aku apa gunanya aku? Kan nggak menghargai aku tuh. Itulah sebabnya aku jengkel. Nah maunya orang itu kita di TikTok. Biar bisa kita nanti PKPK. Kalau PKPK bedanya dengan ini Pak. Ini nggak disiarkan di tempat Bapak. Tapi kalau PKPK disiarkan di tempat Bapak. Disiarkan di tempat aku. Jadi sesuai hukum Undang-Undang ITE, barang siapa menyiarkan, kami kan sama-sama menyiarkan. Jadi kalau tangkap satu, tangkap 4-4-nya nggak bisa satu. Itu yang aku maksud, makanya PK itu aman. Tapi dia langsung otaknya langsung ke apa? Wah nanti si Nandar cari koin dengan si Juma. Ya itu kan rezeki dia. Mana bisa kita halang-halangi rezeki orang? Kenapa cemburu kali? Saya saja dapat kadang hanya 5, 10, 30 santai selalu.
Gini loh, Le. Sebetulnya kalau orientasinya hanya mengumpulkan koin-koin ya standar ganda. Tetapi kalau betul-betul ingin live kalau ada koin ya puji Tuhan, kalau enggak ya wes nggak usah orientasinya uang gitu loh, maksud saya koin itu loh. Kan sangat lucu juga. Lah aku mau tanya, Le, PK itu maksudnya apa, Le? Aku gaptek bener, Le. Penjahat kelamin, maksudnya Pak. Gimana tadi itu PK itu? Penjahat kelamin. Oh, lah telo goreng, telo godok. Bukan, aku nggak tahu. Ada yang bilang pencari koin. Ada yang bilang pengemis koin. Tak apa-apa lah itu. Banyak istilah. Yang penting PK aja aku bilang. Ya ampun, itu kok pencari koin. Jadi kan Bom mintanya di YouTube, memang tadi saya dengar gitu, Leng. Mintanya di YouTube. Tak kira yang parahnya di aku kira di YouTube dia. Di YouTube dia. Oh. Alasannya saya dulu di-kick. Saya dulu begini Bogono katanya. Lah, kalau PK kan adil. Selesai. Aduh, aku bilang. Ya mendingan di TikTok saja kan enggak apa-apa, Toleh. Malah enak semua. Memang nggak apa-apa, kan Pak. Iya. Alasannya takutnya nanti si Nandar cari koin, si Juma cari koin. Masuk akal nggak? Enggak. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang kalau di TikTok bayarnya dikena ban gitu katanya si Bom. Itu yang kedua. Yang pertama tadi aku naik dibilang nanti cari koin. Makanya aku bilang, loh, kau juga cari koin? Aku bilang nggak apa-apa lah, gitu. Makanya aku bilang, aduh. Ya kan kalau rezeki itu, ya rezeki orang masing-masing, tergantung orang tuh mau ngasih koin apa iya. Enggak usah diberikan mata koinan. Ya penjahat kelamin, penjahat koin itu namanya. Telois. Orang-orang penjahat koin. Istilah baru nih, Pak. Penjahat koin. Enggak, saya kan tadi ke laptop tak kirain penjahat kelamin, terus saya langsung penjahat koin gitu loh. Sorry, enggak ada maksud apa-apa, Le. Enggak apa-apa biar lawak penjahat koin. Aduh. Padahal enak di TikTok loh, Le. Serius enak di TikTok, Le. Direlay enak TikTok itu. Enaknya TikTok ini, Pak. Dia itu langsung live di tempat dia, di tempat saya, di tempat siapa saja yang masuk ke PK itu. Kalau Zoom kan tidak relay. Kalau itu langsung. Jadi kalau ada apa-apa, masing-masing bertanggung jawab. Jadi kalau ditangkap satu, tangkap empatnya. Kalau 2 lawan 2. Kalau berdua, tangkap satu, tangkap 2 ya. Kalau kayak gini, kan aku yang merelay. Kalau Pak Damai Kasih menghujat-hujat Islam misalnya, aku yang ditangkap. Karena undang-undang itu barang siapa menyebarluaskan, mentransmisikan, kan itu. Orang ini nggak paham. Nanti dibuat tempat si Bom begitu mau dilaporkan, telepon aku. Le, kan aku hanya menyediakan tempat. Ya iya kok kena juga kan. Baca ayat itu unsurnya apa? Mentransmisikan, menyebarluaskan, ku bilang. Aduh. Kalau di TikTok memang enak, lebih aman satu, kena semua. Tapi kalau di YouTube kan agak susah juga ya, Le. Bener enak di TikTok. Baru yang kedua, Pak. Enaknya di TikTok barang bukti nggak ada. Kan ini nggak tampil ini di TikTok. Jadi undang-undang ITE itu berbicara unsur. Unsur itu adalah formil. Nah, materialnya lagi kan begitu. Nah, kalau undang-undang ITE itu mengatakan apa? Boleh orang tuh screenshot, boleh direkod, tapi harus bisa dibuka yang aslinya. Kalau TikTok yang aslinya kan tidak ada. Hanya ada di HP kita, tinggal di delete habis semua. Benar. Dan kalau di StreamYard kan ada ditampilkan itu di YouTube-nya. Kalau TikTok mana ada? Mana ada bukalah laman TikTokku, mana ada situ hasil debat ditampilkan. Nggak ngerti orang itu. Penjahat pencari koin tadi loh saja. Padahal ya saya lihat jujur aku melihat teman-teman Protestan ya, Le. Teman-teman Protestan tuh kayak dirimu tuh, Le, kayak Bom, kayak Om Lidara. Itu teman-teman yang ngasih koin ya banyak juga loh, padahal loh. Kenapa harus iri gitu loh? Bagus loh, banyak juga, Pak. Memang betul si Zuma itu sekarang itu raja koin. Pernah katanya
Pernah sekali ku tonton dengan mataku sendiri, 100.000 dapat dia. Tapi kata si seger-seger pernah dia dapat 500.000. Kalau 500.000 itu sudah 37 juta itu Pak. Berarti konsepnya dibuat gini aja lah konsepnya. Kita jualan firman, baik dari Protestan mau seberang, jual firman gajah gitu, melalui koin-koin gitu gimana Le? Setuju lah Le? Lah kan memang begitu konsepnya Pak. Sekarang ini udahlah nggak usah munafik. Kita bicara-bicara gini memang nggak bayar pulsa. Kita bicara-bicara gini memang nggak beli perangkat. Maka kalau orang itu ada penggemar dia mengasih koin atau apa, itu kan hak mereka. Bisa nggak kita larang orang, woi jangan kalian ngasih koin ya. Artis yang dari Amerika itu siapa itu? Pernah dia live TikTok dikasih 1 koin, marah dia langsung ditutupnya. Nah itu bagus. Jangan kayak kita jadi munafik pura-pura nggak mau koin, begitu dilihat muncul beruang singa, terima kasih ya, terima kasih, tap layar. Gipnya. Munafikun. Ya. Oh, cuma ngeri ya 500 sampai 500.000 ya. Jadi 1.000 itu kan $5, 5 kali 500 kan udah 2.500. Anggaplah kali 15.000 udah 37,5. Ya, wah keren. Dirimu gitu lah, kejar lah. Harus lebih dosis enggak. lah dirimu lah. Enggak bisa lagi kita lakukan itu Pak. Karena kan orang nggak seperti zaman Korence dulu. Kalau Korence dulu orang di dalam rumah. Ya. Lagian rugi loh Pak. Makanya aku bilang kasihan kadang, tapi ya udahlah. Makanya aku bilang ya seadanya aja. Tapi jujur aku melihat dirimu tuh konsisten Le. Mulai dari YouTube, Facebook lah. Dirimu dari Facebook, terus YouTube masih monolog, belum bisa live streaming. Anda itu cukup keren, konsisten, komitmen banget. Sampai YouTube menggelegar, terus sekarang TikTok, dirimu juga di TikTok, wah Rudy Yohanes keren tenan nih, komitmen. Ya dirimu juga mengatakan hal A, istilahnya benar ya benar. Aku memang seperti ini kerjaku, mau apa lah itu jujur, itu keren itu. Daripada kaki kelinci atau kaki unta itu kan lucu juga itu, standar ganda double starter itu orang-orang. Nah dirimu keren lah, aku mengakui. Bagus. Ya kalau aku apa yang mau aku sembunyikan Pak? Jujur aja pekerjaan sekarang nggak ada, aku hanya mengharapkan YouTube dulu. Sekarang TikTok, untuk apa aku munafik? Memang tinggal ini pekerjaanku, aku bilang nggak ada lagi yang lain. Bener, kalau orang itu kan dibalut. Kalau mereka kan dibalut, wah kayak Zulkifli. Saya itu orang kaya punya 10 perusahaan kan ya. Tapi kerjanya tiap hari main TikTok. Tiap hari menghujat. Dia mengharapkan koin kan. Kalau aku memang kita harapkan tapi tidak maksa sekali. Ya apa boleh buat, kalau ada yang ngasih silakan. Bahkan aku pernah aja dapat 5 koin, nggak marah, aku nggak slow aja, aku ketawa aja aku lagi. Betul. Itu. Ya orang kan bisa menilai. Orang itu bisa menilai banyak. Orang bisa menilai kan. Oh kalau Rudy itu memang konsisten, komitmen mulai dari Facebook, YouTuber sampai TikTok ketat. Nah, nih biasanya gitu lah. Terakhir gedebuk. Oke lah Pak Damai kasih. Ya, makasih ya Le. Siap, terima kasih. Berkat dalam Le. Siap, berkat dalam. Amin. Itu Pak Damai kasih itu lawak sebenarnya. Kalau bicara cocoknya dia itu disatukan dengan si The Way. Kalau dekat si The Way ketemu Pak Damai kasih, langsung kita bunyikan apanya gini. Bumi gonjang gancing. Lawak dia kalau bicara, apalagi si The Way. Ketawa dulu baru bicara. Halo Horas Bre. Horas ulang. Debat yang semalam itu ya, yang kulihat itu si framing ya. Oh iya. Nggak ada kulihat dia menggigit, sedikit pun nggak ada, malah curhat tentang toleransi. Nggak ada. Kalau bagi saya sih lebih banyak tulang sendiri melawan orang-orang itu.
biar lebih jelas kan. Nggak ada satupun yang menggigit kalau pendebat Kristen. Udah nggak mau open camp, apa-apa nggak bisa. Kok takut kali gitu kan. Nah, yang selalu saya sama siapa udah jarang sekarang live di TikTok ya, si Sucipto ya. Cipto? Pak Sucipto. Nggak pernah aku dengar itu, Wah. Kalau itu lumayan menggigit itu lah, pendeta atau pastor dia itu. Lumayan menggigit itu. Dia mau menampilin orang tetapi tidak menyebut nama. Harus seperti itu dong. Kan gitu. Aku suka seperti itu. Lah kita juga yang menonton juga tahu kok. Ya kalau orang itu juga baperan itu kan deritanya orang itu. Nah, sama kayak aku lah. Kalau aku juga live udah sampai penontonku 200 membuat para keledai kejang-kejang. Cuman sialnya tadi aku kena ban permanen masalah pernah debat si anak Batak sama yang mata-mata sipit itu, yang sok-sok belajar teologi itu. Sama keledai liar kusitik. Terus harus dihukum maki-maki kan. Memang udah berapa kali aku kena pelanggaran. Pas tadi aku live, udah banyak penontonku. Disitulah sekalian aku di ban permanen. Ada juga ban permanen ya? Bisa tulang, makanya tulang juga rasa hati-hati. Apalagi jangan ngesitik piti orang. Nggak boleh. Apalagi kalau udah mengeluarkan kata-kata yang apalah, yang agak mengejilah. Nggak boleh. Kedua, live kita itu ya tetap disensor lah gitu. Ini juga tadi aku daftarin akun baru. Ini yang pada nonton ya. Tolong dong itu ya di izin follow. Biar bisa aku live lagi. Kalau akun satu lagi kan aku tadi live itu akun pribadiku yang tadi yang tulang nonton itu. Iya, kuliah itu dengan ibu-ibu itu kok ya. Iya. Sial tadi kok bisa aku kena ban permanen aku pikir. Ternyata gara-gara PT yang kusitik itu. Kalau aku nggak peduli aku masalah-masalah orang itu mau dibawa juga ke hukum. Ku tantang kau. Si Felix itu lah kan kusitik si PT-nya si Felix itu. Mana ada peduli aku. Kalau kalian berbicara tentang kitabku, sekalipun kalian sudah menyelewengkan firman Tuhan yang saya Bible itu, berhak saya memaki-maki kalian. Apa urusanmu? Mau bawa ke hukum, aku siap menghadapi kau kurang ajar. Aku bilang kayak gitu. Aku pernah bilang kayak gitu sama orang. Pernah. Bahkan di saya itu kan judul saya itu kan ngiri-ngiri sedap itu. Lah siapa yang merasa? Aku mengatakan ini sama kalian supaya kalian juga bernegara, moral kalian itu benar. Kan begitu. Siapa yang bisa marah? Jangan mengikuti nabi palsu CBUL. Siapa yang bisa marah yang merasa-merasa? Ada banyak itu yang kejang-kejang namamu, judulmu sama tentang kamu juga para kali judulnya. Emang kenapa aku bilang? Siapa orangnya? Kok kamu paksa-paksa? Aku tatap layar dulu kau biar ku kasih tahu orangnya, aku bilang. Itu yang membuat orang itu selalu kejang-kejang sama aku. Mana ada aku peduli. Dibilang aku penakut. Apa penakut? Mama bapak kau suruh sama aku. Aku open kok rekam layar aja aku bilang. Mantap. Mana ada peduli aku masalah-masalah orang-orang ini. Ya nggak tahu sih mungkin karena aku masih bujangan kali ya. Jadi aku apalah. Nggak bawa pusing lah. Oke tulang ya. Hanya itu aja paling bisa aku sampaikan tulang. Siap, terima kasih 72 nenek lampir. Oke, lama kali muncul. Nanti malam saya mau berdiskusi dengan Ciripa, judulnya Dosa Yesus dan Dosa Muhammad. Berani nggak dia? Dia yang mencetuskan judul itu. Nanti ku hubungi dia. Pak. Ya, pagi, Embun. Ya, salam Pak. Salam. Silakan. Gimana Pak, sehat? Puji Tuhan, sampai hari ini sehat. Oh, nanti malam Bapak debat Mas Iri, Pak. Rencana, kalau nggak sama si Kores. Udah lama aku nggak debat sama si Kores. Setiap nanya orang itu suruh pakai data dan suruh tunjukin data, Pak. Begini loh itu,
Apa yang diucapkan dia aku tahu, makanya tidak pernah kutunjukkan. Oh, balikkan kameramu, nggak mau, kampungan itu. Enggak, Dia pun dia begitu, apa yang kuucapkan dia tahu. Jadi slow aja. Kecuali enggak, Pak. nggak tahu, aku bilang tolong tampilkan. Biasanya gitu. Oke, benar. Kalau dari sisi kita, Pak, kan orang itu kan rata-rata kan gitu, asal narasi, nggak tahu konteks yang apa dia apa, langsung lompat-lompat. Ya, Pada umumnya langsung kan. klaim dia kan. Ngomong tentang kejadian, nggak tahu konteksnya, narasi gitu. Coba sarankan dulu, Pak. Bapak kan sering sama Juma, sama apa, ke kiamat masih berani nggak mereka? Zuma aku nggak pernah, karena Zuma takut. Kalau Sinandar sering. Iya, si Nandar juga masih Ciripa berani ada nggak 2 kali. ke kiamat dia, Pak? Nah, kalau itu pastilah mereka malas. Karena keinginan mereka ini kan nampak dulu aja kiamat, barulah mereka bisa. Ya Ini aneh, dan mereka, itu, makanya. padahal kan pakai data. Soalnya nggak pakai data, baru ngomong kosong. Benar nggak, Pak? Kan sudah aku bilang sama kalian, orang-orang ini orang-orang yang tidak bisa dipercayai. Mau kau bawa 100 data, tetap dibilang nggak ada hak kau. Kan itu selalu. Tapi kalau Katanya mereka, gini, Pak. ada hak kami katanya kan gitu. Kayaknya kayak itu, Pak, kan udah ditunjukin pakai data, nggak bisa jawab karena ketawa dilaporin. Karena nggak bisa jawab kan, itu lucu-lucunya kan. Jadi, aduh, makanya saya bilang, alasan mereka memang gitu terus. Ya. Makanya kan ke kiamat, maaf ini, Pak, ya. Pada minder semua orang itu, takut. Kenapa gitu, Pak, ya? Ya, pertama kiamat itu tidak mereka tahu ajalnya bagaimana. Yang kedua, kiamat yang ngomong asal saja karena mereka tidak tahu. Tapi kalau tahu mereka senang. Kapan kau tersilap, lapor polisi. Kapan kau tersilap, lapor polisi, kan begitu. Iya, alasan mereka itu, Pak. Dia malah suruh bantah dataku, kalau memang palsu bantah, mana aslinya. Nggak mampu. Ya aslinya. Ya memang nggak mampu mereka membantah. Apa yang mau mereka bantah? Memang data takut itu kebongkar ada. kayaknya, Pak, ya. Ini udah kebongkar sih, Pak. Kalau beda sama kita, kalau kita kan kritis orangnya. Jadi karena aku tampak wajah, aku punya strategi. Sampai mereka yang mengeluarkan ayat itu baru ku buat ayat lain. Contoh, misalnya dia membuka di hadis kayak kemarin kan. Di dalam hadis terdapat satu ayat itu mengatakan bahwa Muhammad itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, aku bukakan Al-Quran. Ya ternyata yang terkemuka di dunia dan akhirat itu Nabi Isa. Gitu tekniknya. Jadi kita bilang, berarti itu kontradiksi dengan ini. Berarti tesis dan antitesis. Begitu. Mana mau aku memulai. Biar orang itu mengungkapkan, baru kita kasih. Oh, udah paham sih aku masuk Bapak. Dia tahu sendiri. Nah, ya. kalau kiamat kan enggak. Enggak dikasih pun dikasihnya sendiri. Kenapa dikasihnya? Karena dia kan tak tampak wajah. Tapi dia jadi ngomong suka-sukaan. Bedanya itu nggak omong kosong dia kalau kiamat. Dia apa yang dia omong dia ditunjukin. Itu memang biasa dia. Bro, semua orang berdebat itu nggak omong kosong. Cuman namanya ada yang nggak nampak wajah. Kayak kau ini nggak omong kosong kau. Tapi apa yang kau bilang, aku kan marah. Nah, aku melampiaskan marahku sama kau gimana? Kan nggak bisa. Tahu sendiri, Pak, di negara kita tercinta ini masih gimana. Benar nggak, Pak? Kan itu ku bilang, aduh nggak ngerti pula memang masih ada Kristen keledai ini. Kalian nggak paham yang ku maksud. Mereka itu keinginannya kiamat itu tampak wajah. Sementara kiamat nggak mau. Makanya kiamat bebas berbicara. Nah, orang ini kan kalau bebas berbicara kan takut. Ditonton banyak orang, jadi suka-suka hatinya. Tapi kalau tampak wajah kayak aku, mereka tahu tidak akan sembarangan. Makanya aku biar bisa sembarangan, ku pakai strategi. Ilmu Tai Chi. Kubalikkan apa yang diucapkannya. Jangan kau serang dia, nggak ada guna. Semakin kuat kau pukul, dia lebih kuat memukul. Bila perlu kau ke penjara. Tapi kalau ilmu Tai Chi dia yang membuat. Kita hanya menangkap dan mendorongkan lagi ilmunya itu. Makanya mereka nggak bisa lapor apa yang mau dilaporkan dari aku. Orang mereka sendiri yang mengucapkan, bukan aku. Paham nggak? Iya. Tapi gitu memang orang itu pada umumnya nggak mau ditanya. Itu aja juga. Maunya orang itu mereka itu bukan nggak mau ditanya. Mereka itu mau ditanya.
tetapi tidak mau menjawab dari Quran. Karena memang mereka akui jawaban itu tidak ada. Kan pernah dibilang Sinanda, mana di situ Al-Amin dalam Quranmu, tunjukkan. Tidak ada katanya, sudah. Nggak ada pembanding lah Pak ya, gitu jawabannya. Iya, lantas mau kemana dia cari? Kebetulan di Bible ada kata amin, itulah diambilnya. Padahal yang membilang Al-Amin ini adalah orang kafir. Masa mana ada di dalam 6 rukun Islam, rukun iman, dikatakan di dalam 6 rukun iman. Mana ada beriman kepada ucapan para kafir? Mana ada itu? Tapi yang lucu-lucu orang itu Pak. Aku Ya lucu kalau aja, nggak kadang lucu masuk ada lagi. dikatakan apa? Keledai liar. Nanti teriak-teriak asal larasi, aduh nggak tahu konteksnya, nggak dibaca bener, asal teriak-teriak kadang gedung-gedung ini nanti. Oke, sudah ya, udah ada yang naik ini. Oke, Terima Pak. kasih pagi Embun, Embun pagi Embun. Ya. George. Halo George, selamat siang. Selamat siang Pak. Siap, silakan. Saya mau memperjelas sama Bapak ya, karena mungkin Bapak yang lebih lengkap menjelaskan. Saya semalam nonton debatnya anak Batak sama Kiamat, Pak. Kecil kali suaramu, lepaskan aja dulu headset atau dekatkan ke mulut lah. Gratis kok mendekatkan ke mulut. Tes. Pak. Ah, udah, silakan dengar. Iya Pak, saya anak Batak membawa ayat dalam Kejadian 3 ayat 14, Pak. Ya, isinya lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular ya, itu. Aku akan mengadakan permusuhan itu. Oh ya, iya. Makananmu seumur hidup kali di tanah. Nah, ya. Si anak Batak mengatakan debu tanah di sini adalah manusia, benar itu Pak? Ya benar lah. Si debu tanah paling tua kan si Adam. Berarti makanya anak Batak dasarnya mengatakan bahwa iblislah yang membunuh manusia dari ayat ini, benar itu Pak? Ya iyalah, memakan kita kan iblis. Makanya dibilang upah dosa adalah maut. Oke. Terus si Kiamat membawa ayat di dalam 2 Samuel atau saya lupa isinya, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Nah, benar. Kan aku bilang, makanya untuk membahas mencabut nyawa ini harus jelas dan harus lengkap. Aku selalu mengatakan, siapa yang mencabut nyawa ada 2. Yang pertama Tuhan. Kalau Tuhan mencabut nyawa artinya menghukum. Paham? Orang terakhir yang dihukum Tuhan adalah Herodes. Setelah itu nggak ada lagi. Yang kedua adalah iblis. Kalau iblis memang sesuai Kejadian 3 ayat 14. Mereka aja nggak tahu memetskan. Apakah Tuhan mencabut nyawa? Iya, kalau menghukum. Contoh, dia menghukum Sodom dan Gomora. Dia menghukum zaman Nabi Nuh. Sodom dan Gomora itu sudah di neraka itu semua. Nggak bisa ke surga. Tapi yang zaman Nabi Nuh masih turun lagi Yesus menginjili mereka. Kenapa? Karena zaman Nabi Nuh itu suara Nuh kan hanya terdengar paling 100 meter persegi. Ya, suara Nuh atau 1 kilometer lah. Sementara dunia itu banyak yang belum mendengar firman itu. Makanya Tuhan turun ke dalam orang-orang mati zaman Nabi Nuh untuk memberitakan Injil. Nah, itu dia. Paham? Iya. Tuhan membunuh itu sebelum firman menjadi manusia, Pak? Atau saat-saat ini apakah Tuhan tetap membunuh manusia? Nah, itu yang makanya kau dengar ucapanku ini baik-baik. Tuhan mengambil nyawa manusia terakhir Herodes.
Tahu nggak kau Oke. siapa Herodes? Oke. Berarti setelah Aku kadang kesal berdiskusi atau mengajari orang baik Islam ataupun Kristen tidak mau mendengar kalimat. ya. Berarti benar yang dibilang anak Batak itu, Pak ya. Nah iyalah, kalau sekarang ada orang mengatakan Tuhan yang mencabut nyawamu ketika mati, Tuhan mencabut nyawamu Pak, Tuhan mencabut nyawamu nak, misalnya begitu. Berarti dia nggak akan ke surga, ke neraka. Kalau Tuhan mencabut nyawa kau artinya menghukum. Kan sudah aku bilang. Nah, saya baru masuk tadi live Bom Pak. Baru aja dia bahas mengenai ini. Nah, si Bom yakin sekarang Tuhan masih mencabut nyawa manusia. Makanya ini berbeda-beda apologet ini saya lihat. Si Bom ilmunya dangkal. Dia itu kayak orang Farisi tahu surat tapi nggak tahu tersurat. Yang tersirat nggak tahu. Yang tersurat tahu. Kalau Tuhan mencabut nyawamu, artinya dia menghukum kau. Artinya tidak ada jalan keselamatanmu lagi ke neraka kau. Paham? Kalau Tuhan mencabut nyawamu, berarti dia tidak punya kasih lagi. Yang terakhir dicabutnya adalah Herodes, titik. Setelah itu nggak ada lagi. Ananias di bawahnya Herodes masih itu. Oke Pak. Baik, sudah jelas Pak. Terima kasih ya Pak. Halo. Oke, terima kasih. Itulah sebabnya dikatakan rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Kalau sampai Tuhan mencabut nyawamu, di mana letak damainya? Di mana letak sejahteranya? Sejak semula Tuhan menginginkan manusia itu hidup. Itulah sebabnya Adam tidak dibiarkan di Taman Eden terus. Kalau dibiarkan dia di Taman Eden, pertama, dosa tidak bisa di Taman Eden atau di surga. Yang kedua, kalau dibiarkan di Taman Eden, besoknya dia mati. Tinggallah si Hawa. Maka gagallah firman-Nya bahwa manusia itu akan beranak cucu. Firman Tuhan itu kekal, tidak bisa kalian bilang. Kan dia bisa menciptakan lagi laki-laki. Kau kira itu kayak bapak kita yang ngomongnya pelin-pelan. Tuhan itu firman-Nya kekal, sekali diucapkannya berlaku selama-lamanya. Itulah kelemahan Tuhan, dia tidak bisa meralat ucapannya. Enggak bisa, kawan. Ya. Shalom. Shalom. Silakan. Selamat siang Bang Rudi. Siang. Bang Rudi nanti sama Rifa ya? Iya, kalau dia Malam, mau. Iya, malam. Dia bilang dia jangan cocokologi, klaim kosong lah Pak. Saya coba menanggapi apa yang dia bilang di Ali QS Ali Imron nomor 51 itu Bang. Yang dia bilang fa'ubuduhu itu. Iya. Ya, itu kan sembahlah dia Bang. Sementara dia mengatakan aslam. Aslam sama dengan Islam. Padahal saya coba menggali apa sih aslam. Aslam itu artinya selamat. Ya, kok bisa nyambung ke sembah dia. Sementara Islam artinya kan tunduk, patuh, taat. Iya, betul. Nah ini apa ini? Ini klaim kosong ini. Aduh, bagaimana ya? Nggak pinter-pinter Bang. Udah sering ngobrol sama Bang Rudi juga. Kemudian itulah kesenangannya. udah dia dari pagi sampai sore ya kan dakwah terus, nanti malamnya VCS. Aduh, terus dia mengatakan, coba orang yang disalib di sebelah Yesus itu, apa dia langsung menghilang? Ini lagi otaknya lagi cetek banget. Kok langsung menghilang? Emangnya film Jin dan Jun? Benar nggak Bang Rudi? Betul. Yang menghilang itu jasadnya, rohnya itu yang sama-sama Tuhan Yesus di Firdaus sana. Bagaimana kau bilang mana buktinya kalau memang Yesus itu mengampuni orang dan orang itu tiba-tiba nggak menghilang? Lah, emangnya main film Casper ini? Yang lucunya dia bilang siapa yang melihat, kata dia kan. Iya. Jadi kalau tidak bisa dilihat berarti bohong.
bisa kau melihat Tuhanmu? Kan tidak bisa. Berarti Tuhanmu bohong. Diam dia. Memang mereka ini nggak tahu apa yang diucapkannya. Memang dasar keledai. Jadi kalau dia mau ngomong itu paling tidak lihat sebab dan akibatnya gitu loh, Pak. Betul. Ya, lo ngapain lu bicara sebabnya tapi akibatnya lo nggak tahu. Kemudian dia mengatakan lagi bahwa Yesus itu bisa nggak menyelamatkan orang dari neraka yang ada di neraka. Astaga, saya catat semua itu, Bang. Emang dasar botol, Makanya dibilangnya Muhammad aja bisa. Lantas ku tanya siapa orangnya? Kan tidak ada, ku bilang. Ya nanti di hari akhir ya. Aku angkat kau jadi Tuhan, ku bilang. Angkat aku jadi nabi, lebih dari hebat dari situ. Bisa ku janjikan, ku bilang. Aduh, saya heran. Bangga dengan neraka, Bang. Iya. Masa orang di neraka bisa pindahin orang itu? Yesus Kristus mana bisa nggak gitu? Kok apa yang Bang Rudi katakan, ketika Yesus Kristus itu sudah kudus, dia datang ke tempat yang bukan kudus, tempat itu jadi kudus dong, Bang. Benar nggak Bang Rudi? Iya, betul. Ya Bang Rudi selalu bilang begitu. Itu emang logikanya masuk, Bang. Begitu. Sama dengan kita ini, katakanlah kita ini orang cerdas atau orang pintar. Ketika kita bicara dengan orang-orang yang kurang pemahaman, kita dianggap cerdas, kan gitu. Jadi cerdas mereka. Kan seperti itu contohnya. Makanya jangan bangga dengan neraka. Dan kita nggak akan mendatangi itu atau melewati itu. Ngaco itu orang itu. Jadi nanti Bang kalau umpamanya ini sama si Rifa ya, coba disuruh konsentrasi apa yang dia dalilkan atau dia ucapkan tuh. Kadang-kadang suka nggak mengerti apa yang diucapkan. Iya. Kemudian tapi untuk nanti malam mengenai apa dosa Muhammad dan dosa Yesus. Lucu juga judul ini. Bang, terus untuk Pak Bonbon nih, itu kan di YouTube-nya Bonbon ini ya kan. Bonbon ini kan kita nggak bicara orangnya atau apa, tapi bonbonnya ini bonbon. Ya kalau kayak begitu dakwah apa khotbah aja lah di gereja ya kan Bang. Kalau kau betul-betul sebagai pelaku firman, tunjukkan. Gitu loh. Jangan bilang apa rezeki orang, berkat orang punya masing-masing, mau dapat koin berapa itu kan. Yang penting kita menyampaikan firman Tuhan itu baru pelaku firman. Begitu. Jangan mengharapkan apa yang kita harapkan. Hujan, Bang. Awan gelap mendung belum tentu hujan, Bang. Iya. Begitu. Nah, kemudian yang tadi itu Bang, siapa namanya yang terakhir itu sebelum saya nonton juga ngikutin si Kiamat dengan AB. Oh, aku nggak ngikutin. Ya, itu ya tadi kejadian 3:14 dengan 15 makan debu tanah. Cuma begini, saya mengomentarinya gini. Memang kita ini masing-masing, semua manusia ada kelebihan, ada kekurangan kan begitu Pak. Katakanlah Kiamat memiliki kelebihan, dia punya data banyak. Artinya literasinya ada. Sementara AB literasinya kurang, bukan tidak ada, kurang. Nah, di sini saya mengamati bahwa ketika kita bicara data, Kiamat ada, tapi anak Batak dia tidak bicara tapi dia menyebutkan data. Nah, pemikiran saya di sini bahwa saya mengambil yang baiknya saja, bahwa Kiamat itu kalau soal data iya, tapi untuk memperdalam atau mengkaji atau menganalisis dari firman Tuhan itu belum optimal gitu loh Bang. Gitu. Jadi dia mengatakan kamu pakai teologi siapa ketika debu tanah ini manusia gitu loh Bang. Kemudian anak Batak mengambil di 1 Korintus 5 ayat 5 itu Bang. Kuserahkan ke dalam tangan iblis itu loh Bang, di dalam nama Tuhan Yesus itu. Kan begitu. Kenapa dia lari ke situ? Harusnya dia tetap di Kejadian 3 dong. Ayat betul, 19. tetap dia bertahan. Maksudnya bahwa tubuh ini ditanggalkan, rohnya yang diambil gitu loh Bang. Iya. Di Kejadian 3 ayat 19 kan dijelaskan. Betul, itu diangkat, dari Pak. debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali. Betul. Dia bicara di situ di 3:19. Cuma Kiamat karena dia literasinya banyak dan dia berbicara literasi, dia menanyakan kamu ikut teologi siapa? Pemahaman siapa ini? Kan gitu, Bang.
debu Ya sama kayak tanaman. aku, sama ketika aku dulu bicara Yudas, Pak Panden Solang, terus si MYM, terus si Perbum Peritatis, sama si Esra Soro dan lain-lain bilangnya apa? Mana ada teolog mengeluarkan pernyataan seperti yang kau keluarkan katanya. Ya, memang karena mereka tidak mengeluarkan terus jadi salah dan mereka jadi benar, kan tidak, urusannya apa aku bilang. Betul Bang, betul. Jadi betul apa yang Bang Rudi selalu bilang, mau kau pakai doktor ilmu siapakah, buku apa enggak, tetap saya dalam acuannya Alkitab, sumbernya Alkitab. Kalau umpamanya buku-buku lain itu hanya sebagai wawasan kita baca sebagai pengetahuan, kan begitu Bang. Tapi kalau untuk menjadi data tetap di sumbernya adalah Alkitab. Iya, Kan betul. begitu. Boleh pakai acuan referensi siapa, nggak apa-apa. Hanya saya berpikirnya bahwa tetap kembali ke Alkitabiah itu sendiri. Itu rame sekali. Saya sampai diturunin kan ke AB-nya. Suruh di bawah. Ya udah, jadi gitu aja Bang Rudi. Mudah-mudahan terima kasih. sehat selalu. Jangan lupa Rifa itu ketika mengeluarkan statement tuh ngerti nggak apa yang dimaksudnya itu. Ya, makasih Bang Rudi ya. Itu siap, terima kasih Pak. Ya, makasih. Selamat siang. Yesus berkati. Siap. Ya. Ya, nah kawan-kawan, itulah dulu fenomena yang terjadi hari ini. Memang saya lagi uring-uringan saja ya, tapi tidak ada maksud apa-apa. Hanya saya ingin memberi pendidikan kepada generasi berikutnya, bahwa mereka itu harus bisa bicara, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari setan. Kalau bisa jangan sok-sokan. Wah, saya paling hebat. Saya menguasai ini, saya ini. Allah, jangan bicara hebat kalau pertama sudah kuingatkan jangan bicara orang lain penakut. Jangan. Karena kau tidak nampak wajah. Standarisasi untuk tampak wajah. Jadi kalau kita tidak tampak wajah bukan berarti kita takut. Boleh. Tapi jangan kau katakan orang takut. Selagi kau tidak mengatakan orang takut, silakan, sah saja. Tapi begitu kau mengatakan orang takut, kalau kayak saya, tolong buka wajahmu. Kok kau katakan aku takut? Kau aja nggak berani nampak wajah. Kau yang penakut. Nah gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mahal ucapan itu, arga dohata, kata orang Batak. Mahal harganya sebuah ucapan. Kalau kau ucapkan, kami dengan Ale Rudi bisa berdua lawan 100. Udah terucap. Harus kita buktikan 2 lawan 100-nya itu mana. Jangan hanya omong besar. Dulu dari konsep. Nanti Le Rudi aku yang menjawab Alkitab, silakan. Nanti Le Rudi yang bertanya kepada mereka tentang Islam membantah, silakan. Enggak pernah ku lawan kawan. Semua kemauan bom-bom ku ikuti. Tapi begitu ada lawan, kenapa aku ngotot harus berdebat sama Juma itu? Biar ku bal-bali dulu. Biar dilihat semua orang. Biar mereka itu langsung jatuh mental. Gak ada lagi jago-jago mereka. Siapa jagoan mereka yang belum ku bal-bal? Cuman waktu itu di YouTube sama di Zoom. Karena di TikTok belum ada yang lihat. Biar ku bal-bali dulu dari TikTok ini. Biar semua orang tahu. Kan itu yang terjadi kawannya. Kalau aku dibilang, aduh apalah kawan. Wah dia mau cari koin, kalau saya biasa-biasa aja. Tapi kalau bercanda-canda kayak si Nandar, wah kawan-kawan ini ya nggak masalah lah, itu biasa itu kawannya. Kecuali aku ngotot, kok nggak kalian kasih buat koin ini, betullah kalian belagur, betullah kalian. Kalau si Bomong kan gitu, lah pelit-pelit kali orang Kristen ini ya. Sudah nggak ada lagi apa saweranku. Dulu kan di YouTube ya ada namanya gift. Gift pun tak ada, ini tak ada, dulu banyak loh lah katanya. Aku bayar listrik aja susah. Kan pernah dibilangnya sampai diejek-ejek orang. Aduh, sudahlah. Ku sampaikanlah sama orang. Seolah-olah akulah yang nggak bisa bayar. Bukan, bom-bom itulah. Halo, Tom Cruise datang, Tom Cruise ini. Sudah datang, kembaranmu tadi udah pulang. Siapa Bang? Dewi. Kok Dewi? Damai kasih. Oh, Bang Tikaci. Ya. Gimana? Sudah melakukan pemilihan?
Sudah sedikit tadi Puan ini. Ah, mantap Bang, mantap. Kalau aku adil Bang, aku coblosin semua, aku pilih semua itu. Tiga-tiganya. Baguslah. Di Jadi tempat aku nggak kami pilih kasih Bang. menang si Anies. Bersaing dengan Wowo. Oh gitu, Beda- iya Bang. beda Tapi tipis. bagiku mereka semua sesat Bang. Orang yang tidak benar. Iya, iya. Iya, gimana? Sudah gimana Bang kalau perdebatan kemarin dengan siapa? Rifa sudah. Kemarin terakhir 2 lawan 2. Oh, yang sama Pak Fer aku belum nonton sih sebentar. 2 lawan 2 dengan Pak Framing, Nandar sama Framing, Wafi. Ya, Ubal Bali juga itu sampai nengel. Iya. Iya, kalau seru pembuktian nggak ada yang satupun mampu. Aku tanya di tempatnya si tahu pendeta dan Cemumu itu Bang. Oh, dan C. Dan Cemume. Nggak mau lagi dia nelpon aku. Kalau dulu nelpon aku mempengaruhi. Aku bilang, ih kayak anak kemarin sore lah aku buat si Dan semua ini. Aku bilang. Aku kalau di situ ya, kadang aku minta naik gitu. Tapi ya gitu, begitu aku naik, rontok satu-satu muslim. Pada turun. Iya. Masa suruh pembuktian di mana buktinya kalau sesembahan itu Tuhan? Buktinya apa? Masa dari ciptaannya? Ditanya sesembahannya, jawabnya ciptaannya. Dengan adanya ciptaannya. Lah tahu dari mana ciptaannya itu dari sesembahanmu? Kan enggak juga. Mau kejar gitu pokoknya. Turun. Ada Ustadz Alif turun juga. Enggak mampu. Aduh, saya geli-geli. Sekarang the way Tom Chris, Ya. saya juga gitu, selalu saya minta kayak tadi malam kami berdiskusi. Tolong kau tunjukkan satu dosa Yesus, ku bilang. Tahu apa dijawab Sinandar? Di dalam Lukas 15 dikatakan, aku akan kembali kepada Bapakku untuk mengaku dosa. Anak sesat itu, perumpamaan anak yang hilang itu kan. Diambil copot itu. Karena ada ucapan Yesus, aku akan pulang kepada Bapakku kan. Iya. Betul. Datang dia, ini Yesus ini katanya mengaku dosa. Emang nggak tahu malu. Iya benar. Aduh. Ya maklumlah Bang, umat penggal begitu kan. Kalau aku panggil umat penggal. Baru kemarin yang lebih lucu kami berdiskusi tentang apa tahu? Tentang Al-Amin. Wah, garang dia. Ini Alkitab, bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Yahudi begini, bagus kan? Aku bilang lah, Nandar tolong ambil dari Al-Quran. Mana dikatakan Muhammad Al-Amin? Bingung dia, nggak ada. Jangan kau bohongi aku Nandar. Al-Amin itu ucapan orang kafir. 6 rukun iman tidak ada dikatakan beriman kepada ucapan kafir. Dasar kau bilang malu dia. Mereka kok gitu ya, ngemis ya Bang ya, sering ngemis ya. Gembel kalau aku bilang itu. Masih ada sering percaya lagi mereka itu sama kitab mereka. Enggak, sebenarnya mereka enggak percaya. Pede lagi, betul. Enggak pede lagi, betul. Tapi dipaksakan. Betul. Iya. Masa masih ada yang mengakui Roh Kudus itu adalah ininya. Aduh. Iya, nabinya. Nabinya gimana itu? Kalau yang kulihat kenapa mereka masih betah itu, karena mereka masih berharap bisa istri 4. Tapi tahu nggak Bang? Kalau diperintahkan itu kan perintah harus beristri 4 ya. Tapi kenapa junjungannya malah lebih dari 4? Kalau itu aku nggak ikut campur lah. Nggak tahu. Mereka panik Bang. Pernah aku satu room kan di room mereka gitu soal itu. Iya. Jadi yang mana perintah dulu atau kelakuan junjunganmu dulu? Duluan yang mana ini? Perintah dulu keluar, ya. Kalau perintah itu keluar, kenapa dilanggar? Kan gitu konsekuensinya Bang. Betul nggak? Pusing mereka Bang. Dari mana kita tahu? Ya kita selidiki. Ayat itu, perintah itu turun duluan, ya kan? Harusnya gitu Bang. Atau kelakuan yang ada di surah lain, yang sudah artinya dia melakukan lebih dari 4. Nah, yang mana duluan? Kalau wahyu itu turun, perintahnya larangan, hanya boleh 4. Dan wahyu selanjutnya yang mengatakan dia boleh
melakukan lebih dari 4 istri itu, ya. Maksudnya yang dia kelakuannya loh, bukan perintah Allahnya jangan itu. Nah, berarti kalau wahyu perintah larangan tidak boleh lebih dari 4 turun dulu, artinya dia melanggar. Melawan, iya. Melawan dosa. Pusing Bang mereka. Ayo, bisa nggak kalian cari di mana turunnya wahyu itu duluan yang mana? Ayo. Mereka pusing Bang, nggak bisa cari. Udah kalau aku kasih pertanyaan mereka buat pusing satu room onar semua. Akhirnya onar Bang. Satu RT. Iya, kadang aku nggak ngerti. Cuma satu ayat untuk mengklaim kebenaran dari sisinya, untuk mengemis. Contoh mengambil Roh Kudus, ya, seorang penolong yang lain. Hanya dipotong ayat itu aja Bang. Padahal bawahnya jelas. Kalau kita mau tahu, ya itu seorang penolong, itu yaitu roh kebenaran. Masa nabinya roh? Yang bener aja, aduh. Ya dan mereka nggak bisa berpikir secara logika gitu ya. Kenapa? Yang gitu? lucunya tadi malam, ajaran Kristen kalau datang tamu ke rumah disuruh usir. Oh iya. Oh yang harus disuruh tidak memberi salam gitu kan? Ya, aku bilang, kau baca lu baik-baik ini. Ini kalau dia datang pengajar sesat. Aku berilah contoh. Oh, kami juga kalau datang orang Kristen tidak pernah kami usir. Kalau datang aja memang nggak diusir. Kalau Mbak coba datang ke rumahmu. Iya, coba datang ke rumahmu orang Syiah, aku bilang. Terus diajarkannya tentang ajaran dia. Pasti kau usir. Bila perlu kau lempar, aku bilang. Kalau belum malah dimatikan kan? Jadi memang gini Bang, maklumlah Bang, kalau saya sih sadar, mungkin ya teman-teman harusnya sadar. Di tempat mereka itu nggak ada yang namanya apa ya, perikop atau tema. Jadi nggak bisa antara satu ayat yang lain, itu nggak bisa kalau di Alkitab itu harus bersambungan. Jadi kita tahu konteksnya apa. Nah itu mereka tidak ada di mereka. Akhirnya mereka nggak bisa mengartikan. Soalnya apa? Antara satu ayat dengan ayat yang lain di tempat mereka nggak nyambung. Gimana mau mengetes? Dari segi gramatikal, konteks, ya satu kitab seperti itu mana bisa dibilang baik. Tapi anehnya dibilang itu pencempurna. Pencempurnanya di mana coba? Definisi sempurna aja mereka nggak paham. Makanya. Ya kan? Kalau ditanya apa definisi sempurna? Ya, di dalam kitab kami ada terdapat Taurat, Zabur, dan Injil juga Al-Quran. Tempat kalian kan ada Al-Quran. Kok itu penyempurna? Aku bilang. Masa firman Tuhan ada yang nggak sempurna? Kan lawak-lawak. Iya, artinya banyak-banyakan yang tertulis dari sempurna gitu ya. Karena semua ada tertulis. Tapi ajarannya apa yang disempurnakan? Kalau mereka selalu, oh ya, kami sholat, Yesus sholat. Ya, orang Yahudi disunat, kita sunat. Lah terus yang disempurnakan apa kalau gitu? Makanya aku bilang ajaran barunya apa? Tauhid. Iya. Sudah lebih dahulu si Ibrahim tauhid. Betul itu. Kalau soal keesaan tauhid, Abraham sudah tauhid. Semuanya Musa segala macam sudah tauhid, nggak mungkin menyembah jangan ada Allah lain. Lah terus apa yang disempurnakannya? Yang lucunya Pak Tom Cruise, baru tahu aku agama Zoroaster. Pernah dengar? Pernah. Sholatnya juga 5 waktu, pas sama dengan Islam persis. Pergi ke langit itu, langit 1, 2, 3, 4, 5 itu juga ada di Zoroaster. Wudunya juga sama Zoroaster itu. Jadi itu kan sangat apa juga lucu. Iya, memang Bang, di zamannya kan memang banyak ajaran ya di Timur Tengah itu, termasuk Zoroaster, terus dari sektor Ebionit, banyak sekali lah, Suryani, ya. Jadi semua diambil, dicomot, termasuk yang Gnostik. Jadi ya mau gimana lagi? Tapi itu dikatakan sempurna. Apanya amburadul gitu. sorry. Ya udah gitu aja Bang. Terima kasih, selamat sore. Ya. Sore. Sampai selalu. Amin Bang. Ya, amin. Itu Pak Tom Cruise udah kena marah istrinya dia. Ada suara tadi kedengaran. Wahyu. Ayo Wahyu. Habis ini satu lagi ya, siapa lupa aku.
Halo Wahyu. Halo. Masih putar-putar. Putar ke kiri, ye. Nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Zurwi. Halo Zurwi. Selamat siang. Halo. Halo, Horas. Horas bah. Mission. Pak Rudi, ingat suara saya nggak? Ingat Bu. Wah, udah mulai masuk TikTok Ibu ini. Ini baru nyoba-nyoba ini Pak Rudi dari kemarin tuh kan nggak bisa-bisa. Terus Iya, siap. gimana siap. caranya bikin gift dulu? Coba ini tak coba-coba. Tak coba satu mawar ini. Oh ya sudah berarti bisa. Ini baru live pertama kali kan, baru kemarin kan nonton terus. Nggak bisa-bisa masuk ya sudah. Saya pengen apa ini tadi ada yang ngajarin ya udah. Sebenarnya lihat udah lama. Iya. Udah nyoblos Pak Rudi, udah ke TPS. Sudah Bu. Nah, sudah. Sip. Pak Rudi. Jangan Zulkifli terus Zuma saya kemarin itu. Iya. Kadang lupa Bu. Ingatnya selalu Zulkifli. Rupanya Zuma. Gimana kan? Gereja terus kan jalan? Kayaknya sampai hari ini masih jalan Bu. Cuman minggu ini agak seret gara-gara liburnya banyak. Nggak apa-apa lah, jalan terus Bu. Nanti malam Bu, mau ini diskusi sama kipas angin. Si Rifa, bukan Bu. Si kipas angin siapa? Si apa namanya itu Farhan. Ini sama Rifa. Mak Lampir. Oh, sama Mak Lampir. Ya udah siap-siap aja Pak. Siap. Siap-siapnya apa? Dia kan selalu ngoceh nggak karuan itu. Kemarin kujinakkan Bu, kujinakkan. Iya kalau sama Pak Rudi nggak berani motong-motong, nggak berani macam-macam kan. Saya bilang, rasain nih. Iya. Nanti terkolutut sama Pak Rudi. Dijinakkan ya Bu, dijinakkan. Siap. Oke, Pak Rudi, Bu nanti ganti nama aja. ya. Nama yang kemarin aja pakai apa itu kemarin lupa aku 99. Iya. Oke. Ini Terima kasih, itu Bu. gambarnya anjing saya itu suka nonton di TikTok juga. Oke Bu, 99. Galeri 99. Ya, sampai jumpa Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Siap. Nah, ini dia. Ya, Ibu Galeri 99 kawannya penggemar dari YouTube. Ya, saya sebenarnya harus kembali juga ke YouTube sekali-sekali yang ngajak ngobrol. Tapi gimana lagi, orang-orang udah pada banyak lari ke TikTok. Ketika aku di YouTube, mereka bilang, "Bang, ke TikTok lah." Karena di sana banyak keledai-keledai. Lari aku ke TikTok, YouTubeku jadi nggak terurus. Kan begitu ya. Tapi lah, sudahlah nanti coba. Membaginya gimana caranya? Bah, apa itu? Wah, kenapa ya? Kan sudah nggak lagi suara sini. Wah, oke lah. Kawan-kawan, begitu dululah acara kita sore hari ini. Nanti malam kita lanjutkan lagi ya. Saya mau ada orang sakit mau ngantar ke Pekanbaru. Dia kalau setiap buang kotoran keluar darah. Dibawa ke rumah sakit, dimasukkan ke dalam lubang anusnya itu alat, dipotongi dagingnya sedikit-sedikit, 4 potong diambil, katanya mau dikirim ke lab untuk diperiksa, kan begitu. Ternyata habis dipotongi, dia setiap buang kotoran, kalau dulu darahnya katakanlah segini, sedikitlah berapa 10 cc, sekarang udah setengah gelas katanya. Udah berapa hari? 3 hari habis operasi. Kok nggak ada berkurang? Saya bilang.
ayolah ke Santa Maria, di Santa Maria dia bisa BPJS, aku bilang kan. Nah, sudah masuk 7 kantong darah. Kata dokternya kalau udah masuk darah ke-7 bisa pulang. Memang nggak ada dirasakannya sakit, cuman setiap buang kotoran darah. Jadi kau tanya kepada dokternya apa jawabnya? Nggak apa-apa itu katanya. Mana ada istilah nggak apa-apa kalau sudah darah-darahnya AB. Takutnya kau nanti pulang ke rumah blooding. Darahmu sulit dicari, yang sesudah itu membawamu kalau dengan kondisi blooding panik. Dokter pun besok baru datang. Nah itu susahnya aku bilang. Tapi kalau di Pekanbaru ada PMI, ada bank darah. Selain bank Oneng ada juga itu bank darah. Itu ku beri alternatif kedua. Sekalian kau harus punya second opinion. Dokter ini bilang begitu, 16 hari lagi baru keluar hasilnya. Kita ke Pekanbaru mudah-mudahan ada hasil berikutnya. Karena nggak ada pengurangan kawan. Malah dia dipotong-potong jadi berdarah ya. Itulah aku bilang nanti kalau kalian sudah siap, kalau sudah oke mau keluar, kabari aku biar langsung kita tembak ke Pekanbaru. Langsung masuk UGD. Jangan masuk lagi melalui apa umumnya langsung IGD. Biar langsung diobservasi. Kan hari libur ini, besok sudah masuk. Dokter spesialisnya udah bisa datang besok. Itu enaknya kalau di sana itu ya. Daripada dia diizinkan pulang sekarang, pulanglah dia. Memang kata dia buang kotorannya sekali sehari. Setiap buang kotoran keluar darah semua. Aduh. Itu artinya kalau sudah darah ada yang luka di dalam, tidak ada cerita. Sesudah itu aku bilang lagi sama dia, apakah kau sudah mulai demam-demam? Iya, sekali-sekali demam. Kalau minum paracetamol demamnya turun. Nah, jangan sampai demam lah. Kalau sudah kita sakit luka, ada demam, ada sesuatu yang nggak beres itu aku bilang. Jadi kawan-kawan, mudah-mudahan saya kalau berangkat sekarang, saya terpaksa nginap di Pekanbaru. Mata saya silindris, nggak bisa bawa mobil. Nanti kulihat sepeda motor kayak mobil, lampunya 2 ban sepeda motor, ya. Dan di tol itu kan lampunya ada pinggir kiri kanan itu ya. Tempat kami kan belum pakai lampu jalan semua. Tapi masih pakai yang bulat-bulat itu. Mataku langsung sakit itu, letih. Makanya harus nginap. Kalau jadi nanti aku melawan Siripa dari Pekanbaru ya. Ya doakan kalian lah kawan-kawan. Yang terbaik untuk kawan kami itu dulu dia main musik di gereja. Nah, sekarang masih main musik. Dulu gerejanya GBI, sekarang udah punyanya Philip Mantova, Mawar Saron. Ya. Itulah dulu kawan-kawan yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa. Salam Sang Debaters.